Deteksi dini merupakan hal yang penting untuk menemukan kanker payudara ketika masih di stadium awal dan menentukan pengobatan yang tepat pada pasien. Deteksi dini kanker payudara saat ini termasuk dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kanker Payudara Indonesia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mencakup 3 pilar yakni promosi kesehatan, deteksi dini, dan tata laksana kasus. Secara rinci ketiga pilar tersebut menargetkan 80% perempuan usia 30-50 tahun dideteksi dini kanker payudara, 40% kasus didiagnosis pada stage 1 dan 2, dan 90 hari untuk mendapatkan pengobatan. Berdasarkan hal tersebut, untuk pertama kalinya Indonesia mengadakan Indonesia International Cancer Conference (IGC) 2024 di Bali pada tanggal 3-5 Oktober 2024. Cara ini didukung oleh asosiasi internasional dan nasional dari lintas spesialis, serta dihadiri oleh ribuan dokter dari berbagai negara. Data Dua Bocang tahun 2022 menemukan fakta bahwa jumlah kasus baru kanker payudara mencapai 66.271 atau 16,2% dari total kasus kanker baru. Sementara itu, untuk jumlah kematiannya mencapai lebih dari 22.598 kasus. ICC ini Indonesian International Cancer Conference. Sebenarnya dulu tahun 95 sudah lama sekali pernah ada hal serupa yang dilakukan juga oleh Kementerian Kesehatan. Bahkan dulu diresmikan juga oleh Presiden. Mungkin Dr. Karina belum ada ya, atau masih PPDS awal ya. Tapi tahu kan yang di Jakarta itu yang pertama. Tapi kemudian ya tidak ada, karena itu bukan merupakan suatu kegiatan rutin dari Kementerian Kesehatan. Nah baru sekarang ini ada lagi gitu loh. Jadi tujuannya adalah bagaimana bridging North to South. Jadi kita mengundang banyak sekali expert baik regional maupun global tentang penanganan kanker secara keseluruhan. Kita mempunyai 5 track. 5 track itu pertama adalah policy. Yang kedua adalah promotion, prevention, and detection. Yang ketiga adalah clinical aspect, jadi berbagai hal yang terkait dengan klinis dari penyakit kanker dan pengobatannya tentunya. Yang keempat adalah mengenai paliatif. Yang keempat adalah development, innovation, and research. Yang kelima adalah CSO crosstalk. Karena kita ketahui bahwa penyakit kanker ini tidak bisa diobati oleh hanya dokter, gitu. Tidak sama sekali. Di mana peran masyarakat juga sangat diperlukan. Itulah kenapa banyak sekali organisasi-organisasi sosial, baik organisasi profesi maupun organisasi survival maupun organisasi lainnya yang bekerja dalam penanganan kanker. Itulah kita akan berbicara pada hari Sabtu ya, terakhir ya. Sabtu apa yang the best kita lakukan untuk menangani penyakit yang hingga saat ini masih merupakan suatu beban yang sangat besar baik bagi keluarga, masyarakat, dan juga terhadap negara. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tujuannya adalah transfer of knowledge dari apa-apa yang kita dapatkan dari high income countries dan bagaimana menerapkannya di low middle income countries. Barangkali itu yang kenapa menjadi temanya adalah bridging north to south. Seperti itu barangkali ya, apalagi pertanyaannya. Terima kasih Prof. Terkait dengan kanker payudara ya Prof ya, karena ini kanker payudara ini kan kanker yang terbanyak, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Kalau di Indonesia dulu adalah cervical cancer, tapi dengan promosi yang lebih baik, kemudian tentang bagaimana prevensinya, kemudian early detectionnya, saat ini kanker mulut rahim sedikit menurun, tapi yang mencuat itu adalah kanker payudara. Nah, sehingga memang sangat baik sekali bantuan dari rekan-rekan media sekalian untuk mensosialisasikan kanker payudara ini, bagaimana pencegahannya, bagaimana early deteksinya, bagaimana pengobatannya. Jadi jangan salah ya teman-teman, saya pernah lama kerja di early detectionnya Yayasan Kanker Indonesia. Ada seorang pasien, saya ingat sekali, setiap tahun dia datang periksa
periksa bagus. Suatu saat ada perubahan menjadi ke arah keganasan. Apa yang dilakukan oleh pasien tersebut? Bilang, ditelepon, dipanggil, dia prefer tetap masih berobat ke alternatif atau spiritual medicine seperti itu. Dan itu sangat disayangkan karena sebenarnya kanker payudara itu kalau ditemukan dalam keadaan dini dan diobati dengan benar itu bisa dikontrol untuk waktu yang sangat panjang. Kalau ingin tahu barangkali di sini ada seperti di sini ada dari CIS atau dari DKPI atau dari LAPING. Jadi itu adalah survivor group yang diantaranya kalau DKPI dan LAPING itu pasti kanker payudara. Tapi kalau CIS itu kanker gabungan, tapi di dalamnya ada kanker payudara. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian akan kaget karena ada pasien yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 30 tahun. Tandanya apa? Tandanya kalau diobati dengan dalam keadaan dini dan satu lagi benar pengobatannya. Jadi jangan pengobatan yang alternatif atau pengobatan yang belum terbukti secara evidence, tentunya walaupun berobat ya nggak benar gitu, jadi nggak survive juga gitu. Nah, mengenai gejala tadi kalau nggak salah ya kan, gejala awal yang iya, sebenarnya 80% dari kanker payudara itu gejalanya adalah benjolan. Tapi jangan salah, 80% dari benjolan juga bukan kanker gitu. Jadi sebenarnya untuk pada wanita kalau ada benjolan jangan takut untuk memeriksakan diri. Karena yang 80% dari benjolan itu bukan apa-apa. Nah, benjolan itu kan bisa ngambang di tengah payudara. Mula-mula, ya saya juga punya payudara kan. Seperti mula-mula ya goyang aja gitu loh. Tapi nanti lama-lama dia melekat. Baik melekat ke dasar atau melekat ke permukaan. Kalau melekat ke dasar, maka benjolannya jadi tidak goyang. Kalau melekat ke permukaan, nanti akan tarikan di kulit. Nah itu juga, jadi kalau kita melihat payudara kita, nah itu ada cekungan, ada retraksi namanya. Bisa di dekat puting atau bisa di daerah payudara sekitarnya. Nah, dia tidak sakit loh. Itu sakit kalau dia sudah menempel di sesuatu, apakah di permukaan atau di dasar, baru ada rasa sakit. Nah, kemudian di permukaannya juga semakin lama tentunya semakin kulitnya menjadi seperti kulit jeruk. Kalau misalnya di daerah dekat puting tentunya kadang-kadang ada cairan, jadi tergantung areanya di mana ada seperti apa ya namanya flor, kalau di nipple disc ya, pokoknya ada cairan lah gitu keluar dari putingnya seperti itu. Jadi gejalanya hanya seperti itu. Dan untuk para wanita jangan takut untuk memeriksakan diri kalau ada benjolan atau ada ada kelihatan perbedaan antara payudara kanan dan payudara kiri. Nah, untuk tahu perbedaan itu kan katanya wanita harus mengetahui bagaimana memeriksa payudara sendiri. Tetapi memang betul harus dikonfirmasi dengan tenaga kesehatan yang telah mendapat pelatihan untuk pemeriksaan fisik, istilahnya sadanis, pemeriksaan payudara klinis. Hanya saja pemeriksaan payudara klinis tentu saja tidak semata bisa menentukan, apalagi lesinya dini. Oleh karena itu dari kementerian memberikan USG payudara kepada dokter umum agar bisa juga mengidentifikasi apakah kelainan ini hanya kista, simple cyst ini tidak masalah, tetapi ada juga mungkin bisa diidentifikasi yang bukan simple cyst. Nah ini yang harus dirujuk. Tetapi ada kemungkinan juga pada dasarnya kanker payudara dini tidak terabah. Nah inilah pada usia 40 kami anjurkan untuk mamografi sebagai pemeriksaan awal. Dan mengapa dapat mempengaruhi tingkat harapan hidup? Betul. Karena stadium 1-2 akan memberikan harapan hidup atau kesintasan selama 5 tahun adalah lebih dari 90%. Tetapi kalau ditemukan dalam stadium 3, apalagi sudah metastase, tentu saja sudah berada di bawah 30% kesembuhannya. And the message is that the earlier you can detect breast cancer, the more likely it is to get treatment for that breast cancer.
Dan pesannya adalah semakin kita bisa mendeteksi secara dini dan dirawat dengan dini, itu perawatan kemudiannya akan jauh lebih mudah. So it's very important not to miss breast screening, and there's statistics that show that many women will skip a year, maybe 25% of women will skip a year, and they should do this every year if they're over the age of 40. Ya, makanya dari itu sangat penting untuk tidak skip atau tidak melewatkan screening payudara. Banyak wanita juga, 25% kira-kira yang wanita yang melewati screening payudara. And in some countries where there's limited access, many women have not even had a mammogram before, so we would like to encourage all women to go and either get an ultrasound or a mammogram for a basic screening test. Dan banyak area di negara-negara sana juga yang banyak wanita tidak memiliki akses ke mamografi. Oleh karena itu kami encourage, kami himbau untuk wanita yang memiliki akses ke mamografi untuk bisa scan mamografi, scan payudara. And the second part of the question was around how GE Healthcare is working with the Indonesia government in terms. Poin yang kedua adalah bagaimana GE Healthcare bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. So from GE Healthcare point of view, our role for support would be for Pillar 3 and Pillar 5 of the government healthcare transformation program. So we would be obviously working with the equipment and supply of equipment that is high quality technology. Jadi peran kami GE Healthcare dalam engagement dengan pemerintah, yaitu dalam pilar ketiga dan pilar kelima transformasi kesehatan. Di mana pilar ketiga kami mensuplai alat-alat kesehatan berteknologi tinggi. And under Pillar 5, it's very important that we provide education that matches what we can support with low-cost equipment. So if we can provide the education and support for healthcare professionals to help improve the healthcare, then that is something that GE Healthcare would like to support very much as well, which is part of what we're doing here today. Dan poin kelima dari pilar transformasi kesehatan yaitu dalam hal edukasi. Kami di GE Healthcare, kami bekerja sama dengan pemerintah untuk bagaimana bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses lebih banyak lagi kepada tenaga kesehatan di Indonesia, sehingga kita bisa bekerja sama untuk meningkatkan kualitas kesehatan wanita di Indonesia.